Tes tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Muhammad Kosan dengan NIM 2023-32084. Pada video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan hasil laporan praktikum untuk mengekstraksi data dinamis menggunakan API dengan metode perulangan pagination. Nah, yang pertama kita kan saya akan menunjukkan demonstrasi untuk mencari API-nya. Caranya gimana? Saya di sini pakai web quotes to scrape. Jadi quotes to scrape. Jadi ini memang website khusus, bukan khusus, emang untuk di scraping. Yang pertama saya akan coba menunjukkan gimana caranya menemukan endpoint API yang tersembunyi. Kita buka network, developer tools, terus network, kita pakai filter fetch XCR supaya nampilin lalu lintas datanya lebih dinamis. Terus di bagian ini kita pencet ada headers. Kita bisa menemuin alamat request URL-nya dari API tersembunyi tersebut. Terus pada preview kita bisa lihat bahwa server mengembalikan data yang formatnya itu JSON, bukan HTML biasa. Nah, data JSON ini yang nanti kita pakai atau kita tarik ke Python. Nah, selanjutnya ada codingan Python-nya. Jadi di sini garis besarnya library-nya tuh ada request untuk ngambil data, pandas untuk table, time untuk ngasih jeda. Jadi ini intinya. Ini kita masukin link tadi. Terus ini mulai proses. Terus ini intinya. Saya pakai while true untuk terus-terusan ngambil data dari halaman satu ke halaman berikutnya secara otomatis. Jadi programnya nggak ada loop, infinite loop terus menerus, kayak nggak berhenti. Nah, terus di sini saya masang ada tiga kondisi break. Yang pertama itu program akan berhenti jika server response error atau bukan 200. Nah, yang kedua, program akan berhenti atau break kalau misalnya quotes-nya atau data quotes-nya kosong. Terus yang ketiga, program akan membaca mendata API. Jika status hashtags-nya false, maka loop-nya itu berhenti. Nah, kalau misalnya datanya ditemuin, nama data penulis dan isi kutipannya akan diekstrak dan disimpan ke dalam list bernama semua data. Tuh. Terus kalau misalnya kita running, bisa dilihat pada outputnya halamannya berpindah secara otomatis dari halaman 1, 2 sampai selanjutnya. Sampai halaman 10 karena datanya sudah habis. Nah, setelah loopingnya selesai, program akan mengubah kumpulan data tadi menjadi data frame yang menggunakan pandas dan diekspornya menjadi CSV itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.